Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Manjagu Sahara. Kali ini saya akan membahas materi tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perpindahan dari posisi awal yaitu x, y ke posisi lainnya yaitu x aksen, y aksen. Nah, pada materi transformasi geometri ini kita akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Sekarang mari kita bahas subbab yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu, dengan menambahkan absis dan ordinatnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan dua rumus di bawah ini. Rumus yang pertama yaitu P dalam kurung X, Y ditranslasikan terhadap T sama dengan AB, yaitu P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Di mana P dalam kurung X, Y ini adalah titik asal, T sama dengan AB ini adalah vektor translasi, dan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen ini adalah titik bayangannya. Dan rumus yang kedua yaitu P dalam kurung X, Y ditranslasikan terhadap T2 ditambah T1 yaitu A ditambah P, B ditambah Q, yaitu P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen sama dengan X ditambah A ditambah P, Y ditambah B ditambah Q. Pada rumus yang pertama hanya terdapat satu vektor yaitu T sama dengan A, B, maka itu berarti hanya bergeser satu kali. Sedangkan yang rumus kedua ada vektor translasinya ada dua yaitu T2 dan T1, A, B, dan PQ, maka ia bergeser dua kali. Translasi biasanya dinyatakan dalam bentuk matriks kolom yaitu T sama dengan A, B, di mana A-nya mewakili atau menyatakan pergeseran horizontal jika dia positif akan ke kanan dan jika dia bernilai negatif akan ke kiri. Dan yang B akan menyatakan pergeseran vertikal ke atas jika dia bernilai positif dan jika dia bernilai negatif akan ke bawah. Sekarang coba perhatikan satu contoh soal yang saya berikan ini, yaitu tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. Penyelesaiannya. Di sini bisa dilihat terdapat dua rumus dan saya akan menggunakan rumus yang pertama. Nanti hasilnya akan sama saja, hanya sedikit beda cara penulisan sehingga ditranslasikan vektor T 7,8 terhadap titik asal A 2,3 yaitu A aksen 2 ditambah 7, 3 ditambah 8 menjadi titik bayangannya adalah A aksen 9,11. Dapat 9,11 itu dari 2 ditambah 7 9, 3 ditambah 8 11. Agar lebih paham lagi, kita coba buktikan dengan menggunakan gambar di samping ini. Bisa dilihat titik asalnya yaitu A 2,3 2 3. Lalu kita translasikan terhadap vektor T 7,8. 7,8 ini sama-sama bilangannya positif. Jadi angka 2 akan bergeser secara horizontal ke kanan sebanyak 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hingga dapatlah 9. Lalu yang angka 3 akan bergeser secara vertikal ke atas sebanyak 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapatlah 11. Dan didapatlah 11 maka A aksen atau titik bayangannya menjadi 9 dan 11. Kemudian translasi terhadap garis. Suatu garis Y sama dengan MX ditambah C ditranslasikan dengan translasi T sama dengan A, B, maka bayangannya adalah Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X dikurang A ditambah C.
Agar lebih mengerti, coba perhatikan satu contoh soal translasi terhadap garis, yaitu diketahui garis F 2Y sama dengan 5X dikurang 4, bayangan garis F oleh translasi T sama dengan 32, yaitu penyelesaiannya kita masukkan rumus yang tadi, lalu dapatlah 2Y sama dengan 5X dikurang 4, ditranslasikan T terhadap vektor T sama dengan 3 per 2, yaitu 2 dalam kurung Y dikurang 2 sama dengan 5 dalam kurung X dikurang 2 dikurang 4. Kemudian kita kalikan ke dalam 2 dikalikan Y jadi 2Y, 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Jadi 2Y dikurang 4 sama dengan 5 dikali X 5X, 5 dikali min 2 min 15 dikurang 4. Kemudian min 4 pindah ruas menjadi plus 4 dan min 15 ditambah min 4 jadi min 19. 2Y sama dengan 5X min 19 ditambah 4. Kemudian min 19 ditambah 4 menjadi min 15. Jadi hasilnya 2Y sama dengan 5X dikurang 15. Maka garis F 2Y sama dengan 5X min 4 dikurang 4 bayangan garis F oleh translasi T sama dengan 3 per 2 adalah 2Y sama dengan 5X dikurang 15. Selanjutnya kita akan membahas subbab kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Sebuah objek mengalami pencerminan akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Berikut ini adalah daftar matriks transformasi pada refleksi atau pencerminan. Mari kita bahas, yaitu yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pada pencerminan terhadap sumbu X, nilai absis akan tetap dan ordinat menjadi kebalikannya. Adapun rumusnya yaitu A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap sumbu X, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan A, B sama dengan A min B. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu merupakan kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X, di mana nilai absisnya akan menjadi kebalikan dan nilai ordinatnya akan tetap. Adapun rumusnya A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan A, B sama dengan min A, B. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan mengakibatkan nilai absis menjadi ordinat, begitupun juga nilai ordinat akan menjadi absis. Adapun rumusnya A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan A, B sama dengan B, A. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X akan membuat nilai absis menjadi kebalikan ordinat, sedangkan nilai ordinat akan menjadi kebalikan dari absis. Adapun rumusnya yaitu A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, min 1, 0 dikalikan dengan A, B sama dengan min B, min A. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik asal. Pada pencerminan terhadap titik asal, nilai absis dan ordinatnya menjadi kebalikan. Adapun rumusnya yaitu A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap titik asal, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan A, B sama dengan min A, min B.
Selanjutnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H akan membuat titik absis bergeser sejauh 2H, sedangkan nilai titik ordinatnya akan tetap. Adapun rumusnya A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 2H dikurang A, B. Yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, sama dengan K. Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K akan membuat titik ordinatnya bergeser sejauh 2K, sedangkan nilai titik absisnya akan tetap. Adapun rumusnya yaitu A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan A, 2K dikurang B. Nah, untuk lebih memahami tentang materi refleksi atau pencerminan ini, saya akan memberikan satu contoh soal menggunakan satu contoh rumus, yaitu rumus tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Soalnya yaitu tentukan persamaan bayangan garis 2X dikurang 5Y sama dengan 13 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Penyelesaiannya, karena kita memakai contoh soal refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka X aksen sama dengan 2H dikurang X. Ini rumus 2H dikurang X nih ya. X aksen sama dengan 2, hanya kita masukkan angka 5, dikurang X sama dengan 10 dikurang X. 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurang X. Y aksen sama dengan Y. Kenapa Y aksen sama dengan Y tidak dijabarkan? Karena dia pencerminannya hanya terhadap garis X sama dengan 5. Berarti hanya garis X-nya saja. Langsung saja kita masukkan terhadap soal, yaitu 2 dalam kurung 10 dikurang X dikurang 5Y sama dengan 13. 20 dikurang 2X dikurang 5Y sama dengan 13. Dapat 20 dan min 2X ini dari 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali min X sama dengan min 2X. Min 5Y sama dengan 13. Kemudian min 2X dikurang 5Y sama dengan 13 dikurang 20. Nah, 20 ini pindah ruas menjadi dari positif menjadi negatif. Pindah ruas dia menjadi min 20. Jadinya min 2X dikurang 5Y sama dengan 13 dikurang 20. Min 2X dikurang 5Y sama dengan min 7. Dapat min 7 dari 13 dikurang 20. Jadi min 2X dikurang 5Y sama dengan min 7. Lalu kita kalikan dengan negatif, jadi hasilnya min 2X dikurang negatif jadi 2X, terus ditambah 5Y sama dengan 7. Jadi persamaan bayangan garis 2X dikurang 5Y sama dengan 13 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5, hasilnya yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 7. Materi yang selanjutnya atau subbab yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah minus alfa. Hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Nah, mari kita simak lebih lanjut rumus-rumus pada pembahasan ini. Yang pertama, rotasi dengan pusat asal 0,0 sebesar alfa. Pada rotasi dengan pusat asal 0,0 sebesar alfa akan memutar titik koordinatnya sebesar alfa berlawanan arah jarum jam.
Untuk mendapat titik bayangan dapat menggunakan persamaan matriks transformasi rotasi berikut ini. Adapun rumusnya yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan A dan B. Yang kedua, rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa. Pada rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa, sebenarnya hampir sama dengan rotasi dengan pusat asal 0,0 sebesar alfa. Yang menjadi pembeda adalah titik pusat rotasinya. Adapun rumusnya yaitu A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan A dikurang M dikalikan dengan B dikurang N ditambah Mn. Yang ketiga yaitu rotasi dengan pusat asal 0,0 sebesar alfa kemudian sebesar beta. Rotasi juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Berikut ini adalah matriks rotasi untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusat asal 0,0. Rotasi pertama sebesar alfa derajat, selanjutnya rotasi yang kedua sebesar beta derajat. Adapun rumusnya A double aksen sama dengan A double aksen B double aksen sama dengan cos dalam kurung alfa ditambah beta min sin dalam kurung alfa ditambah beta sin dalam kurung alfa tambah beta cos dalam kurung alfa ditambah beta dikalikan dengan A, B. Kemudian yang terakhir yaitu rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa kemudian sebesar beta. Selain itu, rotasi juga dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan pusat rotasi pada titik P. Berikut ini adalah matriks rotasi untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusat M, N. Rotasi dilakukan berturut-turut, sudut A dilanjutkan sudut alfa dilanjutkan beta derajat. Adapun rumusnya double aksen sama dengan A double aksen B double aksen sama dengan cos dalam kurung alfa ditambah beta min sin dalam kurung alfa ditambah beta sin dalam kurung alfa ditambah beta cos di dalam kurung A tambah alfa dikalikan dengan A dikurang M B dikurang N ditambah Mn. Nah, supaya kalian lebih memahami subbab yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran, saya akan memberikan satu contoh soal yaitu berapakah hasil dari pencerminan garis X dikurang 2Y dikurang 2 sama dengan 0 terhadap sumbu Y dan kemudian diputar dengan rotasi asal 0,0 sebanyak 90 derajat adalah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu hasil transformasi pencerminan terhadap sumbu Y adalah rumusnya A dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y yaitu A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan min X dikurang di koma Y. Kemudian sehingga diperoleh X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Selanjutnya kita substitusikan persamaan X dikurang 2Y dikurang 2 sama dengan 0 menjadi min X aksen dikurang 2 Y aksen dikurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah rotasi sebesar 90 derajat pada pusat asal 0,0 yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan cos 90 di min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali X aksen Y aksen yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan cos 90 itu 0 min sin 90 itu min 1 sin 90 itu 1 cos 90 derajat itu 0 dikalikan dengan X aksen Y aksen. Hasilnya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan 0 dikali Y aksen sama dengan 0, min 1 dikali Y aksen sama dengan min Y aksen, 1 dikali X aksen sama dengan X aksen, 0 dikali X aksen sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan kepada
nilai X aksen, Y double aksen, dan Y aksen sama dengan min X double aksen pada persamaan min X aksen dikurang 2 Y aksen dikurang 2 sama dengan 0. Menjadi min Y double aksen dikurang 2 dalam kurung min X double aksen dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian min Y double aksen ditambah 2X double aksen min 2 sama dengan 0. Kita mendapatkan plus 2X aksen ini dari min ketemu min jadi plus, terus 2 dikalikan dengan X aksen jadi 2X aksen. Jadi hasil dari pencerminan garis X dikurang 2Y kurang 2 sama dengan 0 terhadap sumbu Y dan kemudian diputar dengan rotasi asal 0,0 sebanyak 90 derajat adalah min Y double aksen ditambah 2X double aksen dikurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab terakhir dalam transformasi geometri, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi disebut juga dengan pembesaran atau pengecilan suatu objek, merubah suatu benda. Jika transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi benda, maka dilatasi melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Ukuran benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil loh. Perubahan ini tergantung pada skala yang menjadi faktor pengalinya. Rumus dalam dilatasi ada 2, yang dibedakan berdasarkan pusat-pusatnya. Selanjutnya perhatikan uraian rumus untuk transformasi geometri pada dilatasi di bawah ini. Yang pertama, kita akan membahas rumus dilatasi titik A dalam kurung A, B terhadap pusat asal 0,0 dengan faktor skala M, yaitu rumusnya adalah A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M00M dikalikan dengan A dikalikan dengan B sama dengan AMBM. Yang kedua yaitu dilatasi titik A dalam kurung A, B terhadap pusat P dalam kurung K, L dengan faktor skala M. Adapun rumusnya yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M00M dalam kurung A dikurang K, B dikurang L ditambah KL. Nah, agar kalian lebih memahami tentang subbab terakhir ini atau materi dilatasi ini, saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu dilatasi yang berpusat di titik 3,1 dengan faktor skala 3 memetakan titik 5, B ke titik A, 10, maka nilai A dikurang B adalah, di sini kita akan memakai rumus yaitu dilatasi titik A dalam kurung A, B terhadap pusat B dalam kurung K, L dengan faktor skala M. Yaitu rumusnya adalah A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M00M dikalikan dengan A dikurang K, B dikurang L ditambah KL. Lalu kita masukkan saja nilainya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan skalanya 3, 3, 0, 0, 3. Lalu titik 5, B kita masukkan 5, B. Dan titik pusat dilatasi kita masukkan 3, 1. Menjadi 5 dikurang 3, B dikurang 1 ditambahkan dengan titik pusat dilatasi 3, 1. Lalu A10 ini kita dapatkan dari titik A, 10 sama dengan 3003, 5 dikurang 3, 2, B dikurang 1 tetap B kurang 1 ditambah dengan pusat titik dari dilatasi yaitu 3 dan 1. A10 sama dengan 3 dikali 2, 6, 3 dikali B, 3B, 3 dikali min 1 menjadi min 3 ditambah dengan 3, 1. Jadi hasilnya A10 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. 3B tetap turun. Min 3 ditambah 1 jadi min 2. Jadi disinilah kita mendapatkan hasil A sama dengan 9. 3B dikurang 2 sama dengan 10. Nah, tentu kita belum mendapatkan nilai B. Nilai A-nya kita sudah mendapatkan, yaitu A sama dengan 9. Lalu kita akan mencari nilai B dengan cara seperti ini.
3B dikurang 2 sama dengan 10. 3B sama dengan 12. 12 ini didapat dari 2 pindah ruas menjadi 10 ditambah 2 menjadi 12. Terus 12 dibagi dengan 3 hasilnya adalah B sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi hasil atau nilai dari B sama dengan 4. Kemudian nilai A dikurang B adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi hasil dari nilai A dikurang B adalah 5.